Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrian Sanopiardi dengan NIM 251115053 dari Homebase Pagi A. Di sini saya akan membahas tentang kimia unsur khususnya logam alkali 1A. Pertama, alkali itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah abu. Jadi alkali ini adalah air abu yang bersifat basa. Maksudnya adalah logam alkali itu akan membentuk basa yang kuat yang larut di dalam air. Kemudian mari kita kenalan dengan anggota logam alkali 1A. Anggota dari logam alkali itu ada Li, ada Na, ada K, ada Rb, ada Cs, dan ada Fr. Kalau kalian lihat konfigurasinya ini sudah ada di paling belakang atau elektron valensi itu adalah angka 1. Berarti kita bisa tuliskan bahwa yang pertama, dia memiliki elektron valensi sebesar 1. Akibatnya, untuk mencapai kestabilan atau untuk stabil, maka dia akan cenderung melepas satu elektron. Karena dengan melepas satu elektron, dia akan oktet sehingga apes ketika dia melepas elektron, akibatnya dia akan membentuk ion positif. Maka nanti kalau misalkan ada unsur golongan 1A atau alkali itu, kita lihat ada Li+, K+, Na+, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita juga bisa tahu bahwa bilangan oksidasi dari logam alkali itu bernilai +1. Selanjutnya kita akan belajar terkait sifat-sifat dari logam alkali. Logam alkali itu memiliki energi ionisasi yang sangat rendah. Akibatnya apa? Akibatnya dia mudah untuk melepas elektron. Jadi kalau misalkan energi ionisasi rendah, berarti dia mudah mengion atau melepas elektron. Akibatnya dia sangat reaktif. Reaktif itu bagaimana? Reaktif itu adalah dia mudah membentuk senyawa, jadi mudah untuk berkaitan dengan unsur lain. Sehingga kita tahu bahwa dia tidak ada yang bentuknya atau yang berbentuk unsur bebas. Kemudian sifat yang kedua itu adalah logam alkali mudah oksidasi atau kita sebut dengan reduktor kuat. Kemudian sifat ketiga logam alkali itu ketika dia bereaksi dengan air itu berlangsung cepat dan dia akan membentuk basa dengan gas H2. Contoh, misalkan logam Na bereaksi dengan air, maka dia akan membentuk basa ditambah gas H2. Nah, H2 ini dia akan membentuk ledakan. NaOH itu adalah basa. Kemudian, sifat berikutnya dia memiliki titik leleh yang rendah, dikarenakan ikatan logam yang lemah. Kemudian, logam alkali itu diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Senyawa alkali yang terbentuk itu akan membentuk ikatan ion, karena sejatinya untuk alkali atau golongan 1A ini dia adalah logam. Nah, ikatan ion itu kan berarti terbentuknya unsur logam dengan non-logam. Baik, kita akan coba simpulkan. Untuk yang pertama, ini kan ada anggota dari logam golongan 1A. Kita mulai dari titik didih. Dari sini panahnya menuju ke atas. Itu dia memiliki titik didih semakin tinggi. Kecuali ada anomali di bagian fransium dengan cesium. Harusnya kan lebih tinggi yang di atasnya, tapi khusus ini itu lebih tinggi fransium. Kemudian untuk titik leleh itu juga semakin
tinggi juga sesuai panahnya. Semakin ke bawah, itu kita tahu bahwa jari-jari semakin besar karena konfigurasinya semakin banyak. Kemudian, untuk keelektronegatifan. Untuk keelektronegatifan ini dari atas ke bawah itu semakin kecil. Keelektronegatifan itu adalah kemampuan menarik elektron. Kemudian dari atas ke bawah itu memiliki energi ionisasi yang semakin kecil. Energi ionisasi sendiri itu adalah kemampuan melepas elektron. Begitu juga dengan afinitas elektron. Semakin kecil, afinitas elektron adalah energi untuk menyerap elektron. Selanjutnya, kita akan mengenali warna-warna pada logam alkali, kecuali fransium karena fransium itu tidak ada warnanya atau tidak diketahui warnanya. Yang pertama untuk litium itu adalah warnanya merah tua, untuk natrium itu kuning, untuk kalium itu adalah ungu, untuk rubidium adalah merah, dan untuk cesium itu berwarna biru. Semakin ke bawah kita review lagi. Jadi yang pertama mereka itu semakin reaktif. Yang paling bawah. Kemudian basa semakin kuat. Kemudian reduktor semakin kuat juga. Sekarang kita masuk ke kegunaan. Untuk NaCl kita kenal dia sebagai garam dapur. Fungsinya adalah sebagai pengawet makanan. Kemudian ada lagi yang namanya NaHCO3. Itu adalah soda kue. Kemudian juga ada lagi NaNO3. NaNO3 itu pupuk dan sebagainya. Jadi, unsur-unsur alkali dijumpai di alam alami sebagai senyawa dan tidak pernah ditemui secara alami sebagai unsur bebas. Natrium memiliki kelimpahan tertinggi dibanding unsur alkali lainnya, diikuti oleh kalium, rubidium, litium, cesium, dan fransium. Litium dapat dijumpai dalam spodumen. Logam natrium dan kalium ditemui di air laut sebagai garam natrium klorida, dan kalium klorida natrium juga dapat ditemui dalam senyawa chili, saltpeter, dan trona. Kalium biasa ditemui dalam silfit, garam PT, dan karnalit. Rubidium biasa terdapat dalam lepidolit. Untuk cesium dalam polusit dan sedikit dalam lepidolit. Fransium sangat jarang ditemui karena sifat radioaktif yang tinggi. Fransium berasal dari peluruhan aktinium. Baik, segitu saja video penjelasan dari saya tentang logam alkali golongan 1A. Mohon maaf